Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share kegiatan hari ini lagi ya. Aku ini bangun tuh sebenarnya tadi udah sholat subuh ya teman-teman, cuman masih males-malesan buat berkegiatan. Jadi ini tuh jam 6 lebih, aku baru mau masak. Ini aku buka pintu dulu, enak banget ya kalau misalnya pagi-pagi udara masuk dalam rumah. Jadi udara yang di dalam rumah tuh jadi lebih segar gitu. Nah ini yang pertama-tama aku mau masak nasi dulu. Sebenarnya ini tuh udah mepet banget ya, aku nekat banget ini tuh jam segini baru masak. Nah dan suami aku ternyata hari ini berangkatnya lebih pagi lagi. Alhasil ini bener-bener buru-buru ya teman-teman ini tuh. Tapi pas di sini aku tuh belum ngeh kalau misalnya sebenarnya aku tuh udah kesiangan banget. Nggak tahu deh ya, mungkin pagi-pagi otaknya masih loading gitu, jadi masih belum sadar kalau misalnya sebenarnya aku tuh udah bener-bener mepet gitu waktunya buat masak. Tapi untungnya hari ini aku masak yang simple banget. Ini yang pertama untuk suami dan anak aku aja dulu karena mereka perutnya lagi sakit. Jadi ini aku mau bikin sop aja, sop bening gitu buat anak aku sama suami aku. Ini aku pakainya filet paha. Untuk sayurannya aku cuma pakai wortel sama kol ya. Dan untuk bumbunya pun aku pakai bumbu racik sop teman-teman. Jadi benar-benar simple masaknya. Cuman yang gak keburu tuh aku masih deg-degan nasinya keburu apa enggak gitu kan ya. Jadi ya udahlah. Dan biar lebih cepet lagi masaknya, ini ayamnya aku potong kecil-kecil gitu ya, dadu-dadu gitu biar lebih gampang gitu matang ayamnya. Ini tadi aku udah ngerebus air. Setelah airnya mendidih, ini aku masukin dulu ayamnya. Kurang lebih mungkin filet pahanya tuh sekitar seperempat ya, seperempat kilo. Nah udah gitu aku tadi udah potong-potong sayurannya juga, jadi tinggal cemplang-cemplung. Nah untuk di tungku yang satu lagi aku masih punya perkedel jagung yang kemarin. Ini jadi aku goreng aja ya teman-teman sisanya buat bekal suami aku, buat tambah-tambahan aja menunya ya, biar nggak cuma sop doang. Nah ini daging ayamnya udah matang gitu, tinggal diempukin. Nah ini diempukinnya tuh dibarengin aja sama wortel biar biar cepet gitu ya, wortelnya pun biar lebih empuk gitu. Dan ini udah beres, dapat 4 biji perkedel jagungnya. Aku bekelin aja dibuat suami aku semuanya gitu. Dan sekarang di tungku yang satu lagi aku ngerebus jagung setengah buah buat sarapan suami aku nanti di kantor gitu ya teman-teman. Nah ini untuk perkedel jagungnya aku masukin aja langsung ke dalam wadah. Suami aku bilang ternyata hari ini dijemput sama supir di kantornya gitu, karena mungkin teman-temannya nggak tega kali ya kalau misalnya harus bawa kendaraan sendiri gitu, masih sakit kan kakinya gitu. Jadi alhamdulillahnya suami aku hari ini dijemput sama supir kantor gitu. Nah ini udah matang wortel dan juga ayamnya. Aku masukin kol, seledri dan juga bawang daunnya ya. Udah deh teman-teman, itu aja. Dan tadi cuman pakai racik sayur sop dan aku pakein garam sedikit ya karena kurang asin sedikit. Nah untuk bekal suami aku juga ini aku tambahin kerupuk, masih ada kerupuk Palembang, jadi aku tambahin aja. Ini aku sambil ngobrol gitu sama suami aku. Baru tahu aku ternyata kalau misalnya dia dijemput gitu kan, jadinya bener-bener lebih awal untuk berangkat kerjanya, karena kan dijemputnya pakai mobil, otomatis takutnya macet gitu. Apalagi rumah aku ini tuh melewati lampu merah terlama di kota Bandung teman-teman. Kalau teman-teman orang Bandung pasti tahu lah ya, perempatan Kiara Condong itu sering banget dijadiin meme gitu untuk lampu merahnya karena terlalu lama. Ada yang bisa sambil cukuran gitu ya nungguin lampu merah, ada yang ngelamar pacarnya waktu lagi lampu merah saking lamanya, masya Allah. Tapi untungnya tadi alhamdulillah keburu untuk sayur sop, dan alhamdulillah tadi suami aku udah berangkat.
Nah tadi tuh aku potong-potong bumbu-bumbu buat menu aku ya teman-teman. Aku mau masak gitu cumi, cuman ternyata ini anak aku udah bangun dan minta aku duduk di sini, minta ditemenin gitu sambil nonton TV. Ya udah deh, aku sambil minum lemon madu aja. Terus aku bilang ke anak aku, mama masak dulu ya gitu ya. Nah, tapi ini aku beresin dulu bagian sini karena berantakan banget ya. Tadi kan suami aku habis ngobatin lukanya, terus juga obat-obatan tuh di mana-mana. Ada obat-obatannya anak aku juga, terus juga punya suami aku. Jadi ini aku satuin aja deh obat-obatan mereka yang kemarin beli di Halodoc ya. Ini biar gampang gitu ngambilnya, tapi nggak berceceran juga. Dan ini aku baru mulai masak buat aku. Ini tuh aku punya cumi asin. Waktu itu aku pernah lihat dan nyobain ibu mertua aku masak cumi asin tuh hitam teman-teman, jadi kayak balakutak ya, kayak cumi dimasak hitam gitu. Aku pengen cobain bisa nggak sih sebenarnya cumi asin tuh dimasak jadi kayak hitam gitu. Nah ini aku cobain dulu, waktu itu kata ibu mertua aku sih dimasaknya lama gitu biar nanti hitamnya keluar gitu kan ya. Jadi ya udah, ini aku pengen cobain. Tadi aku tumis bawang merah, bawang putih, lengkuas yang digeprek, daun salam sama serai. Terus aku masukin cuminya, aku tumis sebentar. Terus aku masukin cabai gendot ya. Kalau misalnya di daerah teman-teman ada nggak nih cabai gendot? Kalau di daerah ini Bandung dan sekitarnya ada ya teman-teman nih cabai gendot. Terus setelah semuanya wangi, baru aku tambahin air. Nah ini aku tunggu ya teman-teman sampai benar-benar lama. Ini tuh aku udah sampai 3 kali masukin air ya. Dan ini aku bumbuin dulu pakai gula aren sama garam sedikit gitu ya. Ini aku udah 3 kali masukin air dan si cuminya tuh udah empuk banget. Aku nggak mau jadi bubuk gitu cuminya. Jadi ya udah deh, aku masukin tomat, aku masukin saori, udah gitu aja masaknya temen-temen. Jadi nggak begitu hitam. Ada sih sedikit warna hitam yang keluar, cuman nggak sehitam waktu mama mertua aku masak ya. Aku nggak tahu tuh kenapa bisa hitam banget. Nah ini tuh teman-teman tuh, ini tuh hitamnya nggak keluar banget ya, cuman kayak gini aja gitu, bukan yang hitam banget gitu. Jadi ya udahlah ya, gini aja. Alhamdulillahnya sih enak-enak aja ya yang namanya cumi asin kayak gini. Nah tadi aku udah makan sebenarnya, terus aku mau panasin mobil dulu ya, seperti biasa jadwal panasin mobil. Ini anak aku masukin aja dulu ke dalam mobil biar anteng, karena nggak mau kalau misalnya di dalam rumah gitu ya aku lagi panasin mobil. Jadi ya udah aku masukin, tapi aman ya teman-temannya, itunya semuanya disetting aman gitu. Terus sambil panasin mobil, ini aku mau buang sampah ke depan. Nah ini kalau di rumah kontrakannya ini sampahnya tuh ada dibuatin gitu ya, dibangun gitu dari semen, dari bata gitu. Terus ada tutupnya. Sebelumnya sih nggak ada tutupnya, cuman kemarin pas aku pindah aku minta bikinin tutup ke tukang gitu kan. Nah terus ini ya aku mau beli dulu tahu, mang tahunya lagi lewat gitu. Jadi ya udah aku samperin aja, toh anak aku lagi di mobil gitu kan. Jadinya nggak akan kabur gitu kemana-mana. Ini aku beli tahu sama donat ya teman-teman, kesukaan anak aku. Nah ini aku masukin dulu, dan ini udah beres deh buat manasin mobilnya. Ini aku turunin anak aku, dan ternyata di sana dia anteng banget lagi numpahin cairan pencuci kacamata. Ya ampun, masya Allah. Ya udahlah ya, gimana lagi. Terus ini aku lagi ngomelin dia nih, jadi tuh ya kaos kakinya basah semua karena ketumpahan cairan pencuci kacamata itu. Ya udah aku bilang taruh gitu ke tempat cucian kaos kakinya. Nah dia lagi taruh nih. Oke deh teman-teman, aku rasa sekian dulu video dari aku. Semoga video aku ini sedikit banyaknya bermanfaat. Ambil baik-baiknya aja ya, buang jauh-jauh buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.